Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebun RB. Jadi hari ini kita mau review durian dari hasil kebun sendiri dari RB Subang, RB Serpong, dan ada durian dari kawan kita namanya Pak Alam. Halo Pak Alam. Wah, ini Pak Alam nih. Nih sahabat baru kita nih. Pak Alam, salam kenal. Salam Pak Boy. Jadi Pak Alam ini salah satu pekebun durian yang duriannya enak di Indonesia nih. Top. Kebunnya di mana? Terlalu berlebihan Mas Boy. Wah, kebunnya di mana Pak? Di Jasingan. Kalau teman-teman lihat kebunnya, pohonnya cakep-cakep, sehat ya Pak Subandi ya. Bagus. Daunnya lebar-lebar ya. Kita mau lihat hasil buahnya bagaimana hari ini teman-teman. Wah, mantap Alam. Barido, selamat sore. Ini kopeng baru nih. Terima kasih Pak atas undangannya. Ya. Gimana Boy? Mantap. Hari ini kita mau coba review ya. Review. Review ya. Pak Alam yang buka aja. Monggo Pak. Ini Pak Alam aja. sini kan? Coba ya. Nih. Kita buka mana dulu Pak? Dari ini pertama RB Subang. Kita mau Coba coba lihat. 2 kilo nih. 2 kilo. 2 kilo. Nih. Ya kita coba ya. Ini RB Subang ya. Terus ini dari RB Serpong. ini dari Serpong. RB Serpong. Ya. Dan dua Pak ini Alam. dari Jasinga, dari kebun Palam. Kita coba Namanya ya. Durian Alam Farm. Coba Boy ya. Subang dulu nih. Coba lihat. Biasa orang bilang kalau begini dibanting Pak Alam. Saya juga dapat masuk ya. Saya lihat ada satu orang di Malaysia, ibu-ibu dia pelihara 400 itu. Dia bilang kalau mau pahit biar itu jangan biar jatuh dari pohon aslinya. Harusnya jatuh. Nah, jatuh dari pohon. Iya. Begitu ya. Katanya begitu. Makanya kemarin ada yang bilang banting aja, kata Mas Sigit banting aja katanya. Kita coba dulu ini Pak ya. RB Subang. Hah? Boy, kemarin yang jatuh. Dari Subang. RB Subang. Deg-degan juga nih boy ini belum wangi nih tapi nggak tahu dah. Deg-degan juga nih. Deg-degan Boy. Deg-degan. Buah pertama ini. Buah perdana, pohon muda, Subang. Boy, Subang. kasih itu sedikit Boy. Bocoran sedikit ya. Kita lihat Subang punya guys. Boy. Gimana? Kalau boy sih pede. Subang pasti top lah. Kenapa aku Boy pede? Tapi Ini Serpong bisa wangi kalah nggak ini. ada Boy. Serpong pasti kalah sama Dibuka. Subang. Coba tes. Boy, dibuka aja Boy. Gak ada Coba. wanginya Boy. Nggak ada wanginya. Tapi kata Pahar belum wangi, belum tentu belum enak. Iya, Coba. Hah? Bener ya? Gak ada wanginya. Warnanya belum tampil, belum tentu nggak enak. Itu kita coba. Kita buktikan Pahar nih omongannya Pahar. Boy udah takut belum wangi. Enak gak ya? Deg-degan juga nih. Ini potongnya. Kita tes ini. Koko Avandi, Subang punya nih. Kita tes dulu. 1, 2. Oh, ada apa? Kok ada masalah trouble Boy? Wah, ada trouble guys. Ada Ada apa nih? trouble. Ada masalah apa nih? Ini ada hitam-hitam nih pembelajaran buat kita ya. Busuk ini. Ini busuk di dalam nih. Hah? Busuk di dalamnya. Loh. Di dalam Pak. Ini ada masalah nih pasti Pasti nih. ada ulat. Hah? Ada ulatnya Boy. Mungkin. Hah? Tapi warnanya udah bagus sih. Oranye di ocinya. Iya. Wah, Lihat ini. Wah, gagal. kita ini. kepedean guys. Nanti ada yang masih grade bagus tapi masih ada lagi 5 lagi kita buka. Iya. tangannya rusak ya. Ini tengahnya rusak Ini ada trouble. rusak gak nih? Ini para master durian Itu coba. masuk dari pantat Betul. sini Pak. Di komen. Masuknya dari Dia sini. masuk dari sini. Iya. Komen. Bantu. Karena kita Karena itu satu pohon cuma satu. iya, cuma satu. Tempat yang besar-besar begitu. Baru belajar. Nah, nggak apa-apa. Ini kita coba aja nanti. Oke. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini coba. Ya, Udah, guys. Pak lampunya ya. Tidak apa-apa guys. Pak Alam punya. Nah, ini pasti mantap ini Pak Ini Alam punya. dari Jasinga. Ini Yang mana? Yang ini? Jasinga punya. Pak Alam punya. Jasinga punya. Rebel Boy itu. Trouble. Boy udah yakin aja. Boy udah yakin aja ternyata Pohon. trouble. Memang Serpong. Kayak- Enak itu Serpong. Ternyata kita Serpong kalah sama justru- Serpong guys. yang Serpong punya justru itu nggak dikasih ini, ganti orang. Jadi Kita bisa kecolongan coba kena belajar Boy. kena Dari- ulat dari ini. pantatnya, benar? dari pantat Dari itu. pantat. Hah? Benar ya? Ini pantas. Ini bolong nih. Benar. Komen. Kenapa tuh? Ini kayaknya Boy kurang sedekah ini. Mungkin Boy kurang sedekah. Ya? Aduh, kacau. Ya? Pada sudah buka jalan. Sudah buka jalan. Kacau. Udah bikin jalan ya? Udah buka jalan. Aduh.
Wah, ini mantap ini, Boy. Ini Coba mantap. jam. Coba jam, Boy. Wah, ini Pak masih mantap punya lah. Belum ahli nih, Boy. Wah, ini mantap. Tapi agak tipis ya. Tipis. Iya, mantap ini. Warnanya cakep coy. Ini Pak Alam ini. Alam Bosnya punya nih. nih. Ya. Pohon umur berapa tahun Pak Alam? 4,5 tahun. Oh. Wah, ini boleh di order ini. Boleh Teman-teman di-order. boleh di order. Kita nggak usah cot. Dia. Wah, Nah, ini ini mantap. Lihat ini. Ini tipis ya. Tipis loh dia punya kulit loh. Ya. Luar biasa tipis loh. Gimana, Boy? Kering lagi nggak ada pulur basahnya. Kering loh, nggak ada pulur basah sama sekali loh. Kering. Karena kering kali, jadi Mantap, duriannya ya. saya cium nggak tembus. Iya mungkin. Karena kering makanya. Coba yang ini lagi, Boy ya. Kita buka ya. Kita buka. Wah, ada juga. Ini Pak. berapa juring ya? Ini 5 ya? Ini juringnya full nih. 5 nih. Ini masih worth ada, it, ini guys. masih ada 2 ya? Iya. Wah, ini mantap. Lihat, full juring, kulitnya tipis nih. Ini daging semua, orang beli worth it guys. Tuh lihat warnanya. Ini mantap ini. Ini mantap ini. Kita mau buka yang ini, Boy. Yang Serpong, aduh kita udah kalah yang Subang nih. Mudah-mudahan Serpong masih top perform. Sebenarnya bukan kalah, Boy. Kita masih belajar dari pohon yang udah 5 tahun. Iya. Enggak, tapi ini serangan karena kita juga nggak semprot sih Pak. Organik kita kan nggak semprot insek kan, karena udah mau buah udah mau panen kan, nggak berani kita semprot juga Oh, racun. di sana memang nggak ada penyemprotan, Pak Par. Nggak ada. Hah? Ini kan inseknya Boy, kurang. coba cicip sedikit. Cicip sedikit, Boy. Bentar ya. Coba. Cium dulu. Mantap, Pak. Wow. Pohon baru 3 tahun. Ini yang serpong nih ya. Mantap. Enak. Wah, ini bagus. Serpong punya bagus. 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 Kita kalah. Nanti minggu depan masih ada lagi kita yang grade A. Paling 3 hari lagi jatuh. Itu pasti mantap tanpa serangan. Ini dia ini ya. Berarti dia Jatuh lagi. Rasanya gimana, Boy? Oke. Oke. Cuman udah kematangan ya. Kematangan. Soalnya dia udah ada rongganya Pak sini, Pak. ini masih kecil, Serangga Pak dia ya. masuk. Karena baru belajar ya. Serpong punya, Bro. Baru belajar ya. Nanti kita tinggal rasa ya. Ya. Ini langsung turun tangan, Kemarin Bos. ini, Pak. Sebenarnya ini ada yang si kurang karena kita waktu itu yang awas rawat ini kita pindah di Jakarta. Lihat ini Jadi dia cuma keriputnya. 3 minggu terakhir ini dia penyemprotan dia bilang iya aja, enggak ini. Keriputnya. Mikronya. Tapi udah oke ya. Oke. Oke. Sudah paham ya? Udah? Sangat bagus, Pak. Udah oke ya. Untuk yang pertama ya. Nah, sekarang ini Pak Supandi nih. Mulai Pak Supandi. Nah, Pak Subandi nih Ya. komentator paling Komentator ahli Itu nih. masih ada sebiji nggak sekalian aja? Ayo. Yang mana? Masih ada satu. Ya, nanti Ini aja dua. ini dulu kan sudah hampir mewakili. Coba Pak Supandi. Kita lihat ya, Boy. Oke. Ini lihat di keriputnya udah ada ya. Ini lihat yang ini. Ini. Keriputnya udah ada. Malah ini Kalau Pak Alam punya nggak ada keriput ya, Pak. belum ada keriput, tapi ini luar biasa nih. Kita lihat ya, kulitnya ini. Jadi ini pola pemupukannya udah oke, Pak. Sudah oke ya, Pak. Ya. Masa pengisian buah kurang lebih 82 hari sama pematangan 20 harian ya, Pak. Ya. Udah ini nih. Cuma Bapak ini kalau bisa ada tambah trace elemen tambahan, Pak. Trace elemen ya kalau saya lihat ya. Tapi mungkin warna juga pengaruh sama cuaca ya. Cuaca lah. Iya, cuaca. Kali ini lebih padat ya punya warnanya. Ya. Lebih padat Lebih daripada padat yang warnanya. minggu Cuma lalu. buahnya kecil ya. Ah, Buahnya kecil ya. Itu ada masuk itu, Boy. Ulat. Masuk ulat. Oke, Oke, lanjut. Pak Suwandi. Pak Subandi silakan. Satu di tangan kiri, satu tangan kanan. Ah. Ambil yang sebelah sini. Ya. Jadi langsung di compare gitu. Ya, kita Iya. nggak apa-apa diambil yang ini. Yang ini yang keriput ini dia. Ya. Itu bagus, Boy. Coba. Iya. Oh, ini bagus ya. Ini ya, coba dia. Oh, itu bagus. Nah, ini bagus di sebelah. pasti. Coba. Nah, Boy, ambil itu dan sini. Alam, ayo Bang. Iya, Pak. Kita ambil ini, saya ambil yang bagus Pak Alam ya. Iya. Satu. Ya coba. Pak Alam itu dah saya ini coba. Saya coba ya, Pak. Ini coba. Pak Suwandi, coba satu-satu gimana? Enak ini. Hah? Enak. Enaknya gimana dong? Gimana? Enak kan banyak rasa enak.
Oke, saya juga cobain lah. Pak Alam punya. Oh Jimmy sini, silakan. Itu lebih Kecil. nendang. Kecil lebih mantap, lebih nendang. Lebih benar kan? Betul. Pemiliknya. Kiri kanan. Wih, lihat. Parido punya nih, lihat. Parido punya, lihat kerutnya. Benar ya? Oke. Cobain Ini ya. mungkin sebenarnya nggak ada yang lebih bagus apa nggak lebih bagus. Itu tergantung mineral alam yang ada sama kan pemupukan paling ditambah sedikit terus elemennya paling ya. Kurang micin. Micin dikit. Micin kurang. Bijinya lihat, kempet tuh. Ini bisa kempet Enggak, Pak. Jadi, Kempet terus Alam. rasanya, Pak. Nanti malam saya kasih tahu. Pak, rasanya perhatiin dulu, Pak. Iya, Perhatiin bijinya rasanya. kecil ini. Pak, ini lumer ya. Iya. Terus wangi, terus rasanya ngeblend. Tapi Karamel boy, yang pahitnya. Pak, dua-dua udah cukup kering, boy. Tapi aromanya di sini lebih menang, Pak, yang kecil, Pak. Ya, Pak Alam kan di sana urus kebun banyak. Tidak satu. Karena Pak Alam agak sedikit kalah manis kayaknya ya. Manis. Kalau Ini- Parido ini punya lebih ini. pahit sama wangi aroma. Cus, nembak loh. Coba. Cobain, coba. Tapi kalau nggak ada compare begini, ini udah enak ini. Pak Ya. Alam punya ini termasuk bagus, Pak. Hah? Udah enak. Nggak kalah sama yang lain. Tapi sore itu saya kalau Ini di-compare, udah repot. kelas atas, Pak. Cuma ini kita lihat biji ini kita punya bisa kempes. Pak Alam punya ini agak sedikit besar ya. Ini Nah, kita ini enak loh, sumpah. Ini enak-enak. nanti kita rubah dengan namanya ilmu pengetahuan, Pak. Ini Pak Har bilang benar ini, warnanya lihat, warna nggak ini tapi belum tentu nggak enak. Ini enak. Dosen. Enggak. Baik. Sebenarnya saya juga belajar, Pak. Atau kadang-kadang juga kebetulan. Ini. Bijinya kecil ini. Ini nggak masuk akal lihat bijinya nih. betul. Ini duri hitam, Mbak. Duri hitam. Pak Rido, rahasianya kasih tahu dong. Oh, ya, duri hitam. Rahasianya buka dong Pak Rido, nutrisinya dong. Kan Pak Alam kan hopeng kita. Buka dong rahasianya dong. Kita saling berbagi kok. Kita pasti belajar banyak dari Pak Alam, boy. Pak Alam juga mau belajar. Saya itu pemula Pak Alam sebenarnya. Saya yang harus belajar banyak Pak Rido, Pak. Tapi ini enak, Pak. Pak Alam punya. Kan Sayang. Enak. Nanti kita rubah sedikit di biji, Pak. bijinya agak gede ya Pak Alamnya. Sayangnya Subang punya ya warnanya pada udah oke tuh lihat tuh. Mana Subang punya? Nih, keriputnya lihat warnanya ya. Orange-nya ya. Itu yang mana itu? Subang. Subang punya nih. Oh Subang nggak Jadi gini, semuanya Pak. busuk berarti. Enggak, karena ada Ini Subang, beberapa ini dia yang Subang ya, warnanya. Pak. Iya. Ini Subang. Ini Subang. Nah, ini sama ini. Oke. Jadi gini. Ini dari Subang, nanti dicoba ya, Pak Alam coba ya. Saya rasa Subang punya pasti, bukan pasti Pak ya. Agak kurang. Rasa di mana? Karena kan serangan kan. Ada serangan. Belum Coba coba. deh, sekarang dari ini. Jadi separuh juring kena itu ya. Kena ini Jadi nih. 3 juring ya. Yang bersih berapa? Yang bersih nih. 2 juring. juring. Oh. 2 juring ya. Boy udah makan. Belum. Silakan Pak Rido yang punya. Kita bagi sama Pak Pandi. Pak ambil, mau comot dikit Enggak, ya, Pak. Enggak, comot dikit. Kita mau coba. Asal tahu aja, comot dikit aja. Comot dikit. Nah. Udah deketin dong kameranya. Ya. Wih. Parah, coba. Wow, lemaknya tuh lihat. Coba. Coba, Pak. Cuman udah Ya. agak overripe ya. Kematangan ya. Kan nggak bisa karena udah kena Ya, kontaminasi. nggak bisa ya. Kontaminasi sama itu. Ya ada Kalau asam-asam nggak ada. ada, Ada asam-asam ya. Kalau nggak ada, wah mantap. Mantap ya, kalau nggak mantap ya. Lemaknya enak, Boy. Lemaknya ada lihat tuh, teksturnya. Ya. Sayang sekali guys. Saya lihat pembalasan saya ya. 10 hari Ini lagi. kan kena nih, Boy. Kita makan yang asam ini. Kena Saya kecolongan. Jadi yang di Serpong, ini Serpong, Boy. Jadi kita lihat di sana buahnya. Kita dapat hasilnya cukup bagus, Bagus. ya. Bijinya agak kempes, sangat kempes. ya, sangat kempes ya. Pak Alam punya ini juga saya lihat Apa juring, apa dari kulitnya juga ini gak tebal, Boy. Jadi kalau orang beli dengan harga mahal, ini buahnya banyak, isinya banyak. Ini biar dulu, Boy. Ini biar. Kau mau coba? Ayo, Jimmy. Coba. Iya. Jimmy. Ayo. Coba dong, coba, ayo, coba. Masih ada buka lagi. Coba. Masih ada. Coba. Ini buah yang satu dia, ini nanti pasti mau coba ya. Ini dari Subang Boy. ya. Subang nih yang bagus nih. Pak Rido cobain total dikit. Coba. Yang bagus coba. Nah, ini yang bagus ya. Cobain Pak Rido. Oh, ada merah juga, Boy, ada merah. Ah, tetap coba dikit. Coba dikit coba. ya. Alam. Sama nggak? Ujung tuh ujung. Nah, lu Pantat. coba ini nih, enak ini. Coba. Sama ya, kena serangan juga ya. Wah, kalau nggak ada serangan mantap. Kecil-kecil cabai Sama rawit ya. Bagus, Boy. Sayang. Kecil-kecil cabai rawit. Ini yang baru mantap ya. Sayang nih, aduh.
lumernya dapat. Kayaknya kalau nggak buka satu lagi, cuman sampai tenggorokan dan nanggung. Iya. Nah, Pak dia buka. Saya lihat kemarin udah mulai buka kan. Belajar. Tutup aja. Nah, si Avandi mau datang. Oh, bentar. Ya, buat Avandi itu. Tutup itu. Dia yang ini boy, yang ini dia mau coba dia bilang. Waduh, berarti kita nih RB udah pede nih teman-teman. Karena SOP yang kita lakukan, yang Parido disiplinkan nih udah membuahkan hasil. Jadi aromanya emang beda ya. Dengan pemupukan yang macam-macam itu, saya juga lupa nggak bisa inget-inget. Luar biasa rasanya. Tapi enak lah Pak. Enak kan. Wah. Nah, ini bagus juga. Ini sayang nggak ada pahar nih, kalau ada pahar asik nih. Baru udah mulai balas ya. Mulai. Masih ada lagi satu? Kosong. Masih. Jimmy ada? Udah. Gimana Jimmy? Oke, boleh lah. Ya. Ini Mantap ada lagi nih. pahitnya juga sih. Tuh, Ini. Ada pahitnya juga, ada pahitnya. Ini Pak Alam punya bagus sih, warnanya bagus, natural. Ini banyak pakai organik ya Pak Alam. Iya Pak. Jadi gini boy, ini warnanya luar biasa nih boy. Ini bagus. Iya warnanya bagus. Pak Alam ini pakai organik apa vermicompost ya? Vermicompost. Itu semua. Wow. Dari udah sebelum waktu masa dia mulai Mana? tua, Belakang ini ada Pak. mata Yang ini, apa yang ini? Udah Yang tadi mulai yang tua. pertama mana? Yang buka pertama. Yang kecil? Yang gede. Baik, ini coba kita lihat dulu, kita bahas ini. Jadi Pak Alam ini udah pakai vermicompost mulai dari proses mau pembungaan ya, sudah vermicompost sampai akhir terus. Berhenti vermicompost kapan Pak? Pada saat Pasang pertama waktu mata ketam kasih. enggak Pak, pada sebelum mata ketam udah kita Udah kasih ya. Terus berhenti, udah nggak tambah lagi kan? Enggak. Oke. Satu pohon berapa kilo Pak? Ada nggak hitung? Ada yang 100 atau 50 kilo pohon besar 6 kan? karung Pak. 6 karung itu kali 120 kilo ya? 150 kilo loh. 150 kilo. Ya sebelum itu ya. Makanya saya lihat dari warnanya udah ketahuan ya. Ini organiknya bagus. Memang vermicompost itu salah satu. Kalau untuk yang kohe, vermicompost adalah yang paling the best dibandingin kambing, sapi sama ayam. Vermicompost yang paling the best. Kalau dari rumput-rumputan itu rumput laut yang paling the best. Ya, rumput laut. Jadi yang saya bilang pelantakan itu bagus itu. Pak Alam kan pakai pupuk anorganik juga. Pakai merek apa Pak? Campur-campur. Campur-campur ya. Jadi kombinasi ya. Kombinasi. Nah, ini adalah salah satu pekebun yang luar biasa. Campur-campur ya. Jadi yang penting dihitung berapa N-nya, berapa kadar ini ya, kadar N, P, K dan lain-lain semua ya. Pupuk mikro juga masuk ya. Masuk Pak. Tapi mikro majemuk aja ya. Majemuk. Mikro majemuk ya. Ya. Yang 6 itu ya, mikro Betul. majemuk ya. Terus pupuk makronya waktu terakhir waktu mulai pengisian buah itu ada dirubah waktu 80 hari pertama pengisian buah. Jadi waktu sudah putih sudah dibuahin tuh ya masuk ke korek api. Selanjutnya itu ada pemupukan ada dirubah-rubah atau konsisten terus. Konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Di bawah kasih ada subur kali yang Ada, Pak. Ada. subur kali, Subur kali. McS apa magnesium sulfat pakai. Pakai semua. Terus ada pakai apa Novatek atau pakai ada Novatek juga. apa grower enggak ya? Enggak. Nah, ada mungkin dari Yaramila komplek enggak ya? Enggak juga. Oh, jadi pakai Novatek ya. Novatek. Jadi Novatek, Karate Plus Boroni atau Nitrabol pakai. Nitrabor pakai. Pakai Nitrabol sama subur kali ya. Subur kali. Ya, subur kali itu seperti orang bilang, apapun makanannya, minumnya itu teh botol ya. Ini apapun pohonnya, apapun apanya, pakai ya subur kali pasti pakai. Terus di foliar itu selain pakai mikro majemuk, ya mungkin pakai Vita Black, mungkin pakai juga dari Ben Meyer punya. Apa Vertilon. mereknya? Hah? Vertilon. Vertilon, apa lagi? Vertilon Fluid Cap. Pakai Fulka. Fulka. Fulka itu mikro majemuk semua. Tidak ada yang tunggal ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Terus penyemprotan apa untuk organik yang berbentuk asam amino, ikan dan cumi ada? Ada. Di kocor atau di mana? Di kocor. Di kocor semua. Tidak di spray ya? Tidak dispray. Di kocor. Itu durasinya berapa lama, Bang? Saya per 2 minggu Pak. Itu dikocor terus ya? Itu kocor Wah, terus. ini makanya bisa dapat begini. Sebenarnya rasanya udah kaya loh nih. Cuma pahitnya belum. Nah, sebenarnya begini Pak Alam, sebenarnya kita mesti, kalau saya lihat dari teman-teman, dari pengalaman dari teman-teman kebun, walaupun kebun saya baru buah gini, tapi saya udah juga sama-sama
bantu-bantu kebun Oh, iya. teman-teman yang udah lebih ini. Ini bisa kempes begini. Kita lihat nih. Yang dari kita punya. Ya. Nah, ini kebetulan Pak Alam punya, nanti juga mungkin bisa menuju ke sana kok. Ya. Kita lihat nanti ada tambahan Pak untuk pupuk mikro itu harus tambahan. Seperti kita tambah CU. Kita juga tambah mangan. Mangan itu supaya nanti pada waktu terbit matahari awal dia bekerja sama dengan kalium membuka stomata dan masak makanan lebih awal dari mangan Pak. Kemudian kita ada CU, ya, untuk nanti mungkin banyak orang bilang untuk menciptakan rasa pahit, ditambah aja lagi Pak. Ya, kadar CU-nya kan jangan terlalu banyak, itu ada takarannya Pak. Ya. Kemudian kita juga ada kasih zinc ya, tambah ada kasih zinc ya. Nah, kemudian kalau saya lihat dari udara begini banyak yang cuma pakai 3 tambahan itu. Selain itu saya tambah juga namanya FE. Oh iya. Sebenarnya kalau saya lihat dari satu pendapat dari ahli itu, si Darren dan Jan, saya lihat dia malah kandungan FE itu untuk tambahan ya mikro, FE paling tinggi dia pakai. Oh. Ya. Fungsinya untuk apa? Ya, FE itu untuk kepadaran klorofil. Memang kalau kepadaran klorofil, bentuk masak makanannya yang kita kasih lebih bagus. Tapi Pak Alam itu foliar banyak nggak? Banyak. Banyak foliar cuma khusus mikro itu ya? Ada khusus. Ya, tunggal enggak sih? Tunggal enggak? Harusnya Enggak. tunggal. Mikro, jadi mikro Vitaplex atau yang tadi apa? Pertilon. Pertilon Saya atau itu fix. aja? Ah. Nggak ada campur lain? MacS nggak dikasih? Magnesium MacS sulfat? dikasih. Oh dikasih MacS. Nah, Dikasih. MacS itu untuk penyerapan Oh, klorofil. iya. Dikasih MacS ya? Dikasih. Nah, selain itu apa lagi dikasih? Ada kasih SOP. Kalau di BNW itu yang K-nya 52, S-nya 18, nggak dikasih tuh. Oh, dikasih Solutus. Lotus yang merah atau yang kuning? Pada saat mau pembuahan 3T-nya pakai Pak. Oh pakai. Oh jadi Kuning. kuning terakhir baru merah. Merah. Nah, merah itu K-nya 40 Pak. Betul. Itunya 12, P-nya, N-nya itu 6 kalau nggak salah, 6 atau 9 ya. Sebenarnya kalau Pak Alam tambah SOP itu K-nya tuh 52. SOP ya? Iya, SOP. Dari dari MTJ. Ya. Aduh, saya harus. Pak catur lagi boy. Oke. K-nya 52, S-nya 18 ditambah itu. Pak Alam nggak pernah pakai yang namanya mikro yang lebih kompleks, 17 ada 17 unsur haranya yang dia main plan katalis, nggak pernah ya, nggak pernah mengenal itu ya. Oh, enggak. Hah? Saya dulu pernah pakai Pak. Cuman pada saat vegetatif. Pakai vegetatif ya. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau udah pakai yang mikro majemuk itu sih oke. Nanti mungkin ke depan yang belum panen tambahlah CU, mangan, Oh, iya. ZM sama FE. Saya lihat dari Ian sama Darren punya jurnal tahun 2005. Dia bilang butuh untuk tanaman durian ini kalium paling tinggi di dunia. Tanaman yang butuh potasium atau kalium tertinggi di dunia adalah durian. Nah, saya baca dari presentasi aja Pak. Jadi saya nggak mau kalau 100 kilo durian itu butuh berapa itu kan relatif Pak. Kita lihat kenapa kandungan mineral alam di pohon kita itu kan beda-beda Pak. Betul. Ya kan beda-beda ya. Kalau misalnya kita di tempat yang kandungan alam mineral udah banyak, kita kasih lagi pupuk yang berlebihan kan mubazir ya Pak. Nah, tapi dia tulis presentasinya gini. K paling tinggi. Terus N itu kurang lebih 40% dari jumlahnya K. Nah, itu yang nomor 2. Yang ketiga itu magnesium. Kurang lebih itu 12,5%. Nah, turun ke magnesium ke fosfat kurang lebih 9% sampai 10%. Nah, kita lihat lagi ada yang namanya sulfur. Ya, sulfur itu kira-kira 5% ya. 5% ke 6%. Kemudian kalsium butuh ya, pasti ya. Itu kurang lebih dia 4% dari ini. Dari untuk itu makro ya, makro primer sama sekunder. Yang mikronya dia kasih catatan itu FE-nya itu malah 0,3% FE-nya. MN hampir sama sama ZN ya. MN hampir sama sama ZN itu kurang lebih 0,1%. Itunya. Cooper yang paling kecil 0,05%. Ya di situ. Jadi ada mangan sama zinc itu hampir sama. Ya.
Cooper yang ini nih, FE. Jadi 4 macam itu Pak. FE, MN, Cooper, sama Sing. Nah, jadi dari situ saya baca itu, jadi saya lihat di pematangan buah akhir, selain kita kasih mikromanyemo, kita tambahin ini lah. Harus Tambahin ini ya, tambahin ini. Tunggal ya, Pak? Ya, jadi 20 hari. Kalau saya di sini kan saya selalu patokan pengisian buah 80 hari kurang lebih. Kalau untuk yang ini ya, pengisian buah itu setelah udah mulai kepala putih dibuahin sama benang sari itu, terus menuju ke korek api itu kurang lebih 84 ya, tergantung musangking atau yang ini. Kalau bawah lebih tinggi lagi ya. Pematangan buah tuh 20 hari terakhir ini yang menentukan, sangat menentukan. Nah, kalau Pak Alam tadi bilang kan di spraynya kan 2 minggu sekali. Kalau 20 hari kan cuma 1 kali spray, paling 2 kali spray. Betul. Nah, kita belajar, kita lihat dari Thailand. Saya lihat kalau udara berapa, orang Thailand selalu pakai 10 hari Pak. 10 hari. 8 sampai 10 hari. 8 pakai 10 hari. Kita lihat udaranya kurang bagus Pak. Nah, saya coba dengan yang ini 1 minggu sekali. Mungkin bisa coba, karena kalau spray kan bahannya kan sedikit. Betul. Kalau kita taruh ini, kalau taruh di tanah kan naiknya lama. Padahal kita butuh tuh finishingnya 20 hari ini. Tapi 20 hari ini mungkin finishingnya kita bisa lebih start lebih awal. Sebelum waktu pandangan 80 lebih kita start awal 1 minggu atau 2 minggu. Kita bisa start dari awal gitu. Jadi pupuk mikro sebenarnya kalau saya lihat gampang kita pahami, seperti kalau kita masak makanan itu kita kasih garam, kasih lada, kasih micin, kasih yang lain-lain, itu sama kira-kira yang mikro ya. Jadi kasih sedikit tapi pengaruhnya besar sekali ya. Tapi saya lihat memang kandungan Cooper itu selalu lebih sedikit dibandingin mangan sama Sing. Harusnya lebih banyak ya Pak? Enggak, memang sedikit takaran. Kita takarannya jangan berlebihan. Di tanaman kita ada yang namanya EC ya, meter EC itu ya. Saya itu di YouTube yang lalu tuh salah ngomong boy. EC itu elektrolisis kapasitas, sebenarnya bukan konduktivitas. Benar ya. Ya, itu alat untuk menghitung kadar mineral yang ada di dalam campuran nutrisi yang kita ini. Nutrisi yang kita akan spray, kita hitungnya. Nah, dari situ bisa kita lihat ada kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi jadi keracunan. Nah, jadi jangan nanti toto sewu dikasih banyak-banyak supaya apa jangan ya begitu, ada takarannya gitu. Ya. Jadi sesuai dengan Kalau komposisi takarannya ya pas ya. Hidroponik kan selalu itu ada namanya TDS, kandungan partikel berat, yang ini kan untuk airnya dicek dulu kan supaya ini. Ya, ada juga pH Pak. pH juga penting sebenarnya, kadang-kadang orang lupa pH. pH itu kalau kita kasih di bawah, terutama untuk pematangan buah, kita mesti pastikan pH-nya mesti tepat. Minimum 6,5, 6,2 lah, yang bagusnya 6,5 sampai 7,5 ya. Yang bisa dites ya. Tapi ada beberapa teman kita nggak pernah tes juga. Ya, karena kalau pH-nya turun, ya serapan nutrisinya kan akan berkurang. Kita bisa lihat kan. Dan kalau dia terlalu asam, nanti terlalu banyak aluminium, ada banyak Fe, ya kan? Ya itu aluminium kan menghambat, nanti dia malah sedot fosfatnya. Pada saat pematangan pengisian buah, pematangan buah Pak Ringo ya, kita kasih apa namanya, dolomit itu boleh nggak? Dolomit itu MgCaCO3 ya. Gini, kalau saya dolomit itu begini, dolomit itu untuk diproduksi ya, dari mesnya itu ada 80, ada 100, bahkan sekarang ada 200 loh di Gresik itu. Jadi kalau yang kita beli yang murah, dia bilang 100 itu dia punya itunya, berhasilnya melalui mes yang 100 itu berapa persen? 45% atau 95%? Beda lagi Pak. Nah, tapi kalau dia terlalu butiran, terlalu banyak kan kita butuh siram air. Padahal kita di waktu pematangan buah akhir kita mesti stop air. Ya, itu bisa lihat itu. Kita kalau memang sampai terpaksa sekali, kita kasih kalsium karbonat aja. Kalsium karbonat dengan mesnya 2000, sedikit aja kan, mau naikin pH sedikit, jangan terlalu banyak. Tapi kita di tanah kan kita butuh kalsium Pak. Kalsium, tetap kan butuh kalsium. Untuk pembesaran buah juga kita butuh kalsium kan. Terutama kita butuh kalsium pada waktu mulai dari mata kepiting atau mata ketam supaya jangan rontok. Ya, kita ini. Nah, itu pH-nya juga kita harus perhatikan supaya penyerapan nutrisi sesuai yang kita inginkan. Gitu. pH. Nah, batasannya dolomit. Kalau saya di kebun dari dulu saya pakai CaCO3. Mesnya
2.000 ya. Bisa beli di Bandung itu Pak, ada. Oh, ada ya? Bahan bikin cat ya. Mahal sedikit tapi kan kita tabur sedikit. Lebih bagus ya Pak Rigo. Kalau sebenarnya bagus sama enggak itu karena masalah penyerapannya kan dia mesnya 2.000. Oh iya. Iya, kalau dolomit juga bagus, ada MG-nya kan, Iya. MG, CA, CO3. Tapi biasa kalau MG, kalau saya foliar rutin itu, MG itu, magnesium sulfat ya, MGS ya. Saya pakai kebetulan, kebanyakan saya pakai dari Pak Catur ya kebanyakan ya, Iya. saya pakai dari Pak Catur. Sabut sama Pak kalau Ya, gitu. MG, tapi saya belakangan ya untuk itu saya pakai Novatec, saya nggak pakai Grower Pak. Untuk ya Pak, dari Ben Meyer. Jadi Novatec, yang ini ya, yang tadi pakai Novatec, Karate Plus Boroni sama subur kali gitu. Pak Alam punya kebun sudah sukses lah ini. Waduh, masa Nanti mau teman-teman nanti kalau mau coba atau apa kayak tempat Pak Alam bisa hubungi Pak Alam atau ada anak-anak di ada kebun? anak-anak Pak. Anak di kebun ya. Pak, Ya nanti bisa tanya ha. kebunnya indah, Kebunnya bagus ya. bagus. Ya. Itu satu bukit itu. Saya udah lihat di drone sama si petani gundul. Iya. Bagus sekali itu. Itu ada danonya di atas itu berfungsi itu pakai itu. Untuk penyiraman Pak. Itu jadi diambil air dari bawah naik atas. Itu rutin atau? Ada sumber mata air Oh. yang kita ambil. Hmm. Jadi di tandon itu pada saat penyiraman kita buka, jadi nggak perlu pakai Oh jadi pompa gravitasi. gravitasi. Semua tuh gravitasi. Iya. Wah luar biasa. Karena tanahnya kemiringan. Iya. Jadi di atas gunung itu dibikin itu. Itu dipakai beton atau pakai apa? Pakai beton Pak. Itu bikinnya? Iya. Kotak itu? Beton ya? Beton. Mahal sekali Pak. Berapa ribu liter itu? Berapa kubik ya? Berapa kubik ya? 500-an, 600? 600 kubik. 600. Oh sama dengan yang Toto punya yang di Malang dia 600-an. 600. Jadi ambil dari kali ya, Ambil dari sumber mata air Pak. mata air. Wah ada sumber mata air. Ada 2. Wah luar biasa. Jadi Pak Supandi ini kan calon kebon. Jadi sekarang ini cari tahu di mana-mana. Dia makin yakin setelah dengar dari Pak Alam. Ada tandon di atas, pakai udah gak usah pusing-pusing, buka Gravitasi gitu. aja ya. gravitasi. Tapi memang tekanannya berubah-berubah ya. Jadi nggak sama ya. Iya sih memang nggak sama. Iya. Itu perlu kita ini Pak. Mungkin Pak Alam ya kalau begitu, ini dinaikin ke atas, dari atas ini pakai pompa agak kecil, pakai pressure tank, mungkin bisa lebih bagus. Supaya Oh, iya, dari iya. yang atas sama bawah itu tekanannya hampir mirip-mirip. Betul betul. Ya supaya nanti penyiramannya lebih bagus. lebih sempurna ya. Nah nanti Pak Alam ke depan lebih modern sedikit, pakai vertigation pemumpukannya. Wah iya Pak. Bisa. Betul betul. Dipakai apa boy? Dipakai pompa, terus dipakai apa yang nama itu yang kecil? Dosatron. 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 Ya, nanti Buat pakai pressure-nya pakai Ngaduk ya? tank aja, pressure, pompa kecil aja nggak apa-apa, supaya menambah tekanan gitu ya. Kalau kita dapat air dari mata air itu udah kebun yang paling ideal. Saya sebenarnya juga pikir ya Pak Alam ya, kalau kita punya teman-teman ambil air dari kali terus ditampung atau dari kali pakai diesel langsung semprot ke kebun dengan tekanan tertentu ya, dengan pakai mesinnya yang berapa bar gitu. Cuma kalau kali itu nggak stabil ya. Kan kadang-kadang dari biar bagaimanapun saya bersih dari rumah tangga ada, Dari hulunya. terutama dari ada pabrik dan lain-lain itu, nanti air yang dimasuk ke kanopi kebun kita itu kan berubah-berubah, Tercemar ya, pasti. tanahnya tercemar. Nah itu juga bisa salah satu penyebab banyak berkelopor apa. Oh. Ya. Jadi rumput-rumput itu kan jamur hidup di mana aja. Ya. Itu, nah itu mungkin dari Pak Alam punya dari situ masuk ke kolam penampungan dulu kan disterilkan dulu kan. Matahari kencang kan dari atas kan? Kencang. Iya. Sangat kencang. Tapi udah dari mata air nih, mata air bisa minum kali airnya. Ya. Lumayan bagus sih Pak airnya. Oke teman-teman boy ya, kalau memang ini rekomendasi lah dari tempat Pak Alam, kita lihat ya. Juringnya penuh. Jadi teman-teman kalau beli bukan banyak beli ininya kulitnya yang tebal, tapi ini banyak sekali isinya ya. Ya. Durian juga enak. Nanti kalau mau beli bisa telepon Pak, bisa tanya sama Boy ya. Hubungi Oh, nomor ada. Pak Alam Boy, kasih 0812 Boy. 0812 8723 8139 Durian Alam Farm. Ya. Tapi Pak Alam punya SOP berapa bahan organik, berapa bahan anorganik. Ada begitu atau cuma ditakar seadanya ya? Takar seadanya Pak. Gak ada bilang oh saya 50% organik, kan organik enggak? Enggak. Hah? Jadi datang ke sana kurang, oh ini tambah gitu.
Jadi anak-anak lapangan udah terbiasa dari perintah bos, ikut ya. Kan udah ada SWP dari awal harus begini-gini enggak ya? Kalau insek bumi gimana? Biasa ya? Biasa. Ya, jadi penyemprotan itu insek bumi berapa lama sekali? Saya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, jadi itu 2 minggu sekali. Sama asam amino 2 minggu sekali. Asam amino 2 Bikin minggu sendiri sekali. asam amino atau beli ya? Tadi. Dulu bikin sendiri, tapi karena ada masukan dari orang supaya karena kan kita kalau sendiri itu takarannya kurang bagus katanya. Beda dengan pabrikan. Akhirnya kita beli pabrikan, Pak. Ben Meyer punya ya? Apa? Ben Meyer punya apa? Ya, Boy ya? Yang mana? Avanatur ya? Iya, Bukan? pas apa sama mirip. Ah. Basfoliar Avonatur Ah, sekarang sekarang ganti udah jadi diganti. Grow Aminic. Pakai itu? Pakai juga. Dulu apa nih? Terus yang lain apa lagi? Alpha Beta pakai. Alpha Beta? Aminic pakai. Terus ada apa lagi? Lupa saya. Lupa ya? Pak Alam kayaknya produk Ben Meyer kayak Pak Alam ada semua nih. Jangan-jangan kita bisa beli sama Pak Alam. Tapi kita gini Boy ya. Santai ya. Saya senang kali ya Pak Alam dari ngobrol sebelum tadi kita bikin YouTube. Pak Alam ini maunya kasih tahu juga sama teman-teman. Friendly orangnya kok. Karena kalau teman-teman ngikut dan bisa berhasil kan cukup senang ya Pak ya. Betul, Pak. Ya. Saya makanya dari awal saya bilang semua yang kita ngomong itu harus jujur. Betul. Kita supaya kalau teman-teman ngikutin itu ya bisa Nggak salah. berhasil ya kan salah. Tapi kita omong dengan benar-benar kejujuran benar. Kalau kita masih keterbatasan ilmu kita ya mohon maaf ya karena tapi kita bicara yang jujur. Ya kalau teman-teman semua berhasil, penduduk di Indonesia makin banyak, jangan ditakut. Nanti turis-turis dari Malaysia datang makan di Indonesia. Betul Pak Alam ya? Betul, Pak. Betul. Iya kan? Pak Supandi gimana nih calon investor? Katanya mau bikin yang gede-gede. Ini mau bikin 1000 hektar ya katanya. Hah? Masih cari tanah, Pak. Masih dari sana. Ayo Pak Brandi. Ah, Kita support. kalau mau cari tanah minta nasihat dari Pak Alam dulu. Cari yang ada mata air gimana? Sebenarnya begini, dari saya pengalaman di kebun. Kalau kita ngomong-ngomong sama yang punya kebun sawit, itu budgetnya sebenarnya satu hektar duren sama dengan 10 hektar sawit pengeluarannya. Bahkan bisa sama dengan 12 hektar pengeluaran. 1 hektar ya Pak. 1 hektarnya. Ya. Pengeluarannya. Pengeluarannya. Karena untuk duren premium, ya Pak Alan yang cerita yang lebih senior dari saya nih. Udah 6 tahun ini. Gimana Pak? Kantong ini kayak bocor aja nih. Opit. Betul Pak. Coba kalau punya pohon sekarang udah ada 600 ya Pak? 650. Semprot aja. Kalau udah insek bumi aja semprot. Iya. Kalau nggak harus belum pupuk-pupuk lagi ya, gitu ya. Pak, kalau kita lihat ya, sebenarnya potensi tanah di Indonesia itu cukup bagus Pak. Saya ngomong sama Profesor Ajis, wah dia bilang potensi alam Indonesia lebih mantap, the best dia bilang. Tanam oci sebanyak-banyaknya, supaya nanti satu waktu tuh harga bisa terjangkau, jadi turis-turis dari Malaysia bisa makan di sini, karena di Malaysia sendiri udah mahal. Kadang-kadang mereka ekspor, bahkan kekurangan durian di dalam negeri, bisa kadang-kadang masih masukin dari Thailand. Ya, jadi Profesor Ajis bisa di Indonesia ini tanam banyak. Ya, kalau nggak tanam skala besar, tanam skala kecil, 5.000 meter, 1 hektar, betul. Tapi banyak, karena kita lihat ini kalau oci ini gencar sekali Pak ya. Betul, Pak. Ya. Tapi jangan lupa juga, tadi Pak Alam kan musangking, Pak Alam bilang gimana musangking? Tertarik juga atau Tertarik Pak, menantang sih. Menantang ya. Tapi walaupun banyak Nah, banyak tantangannya gitu ya. Kemang banyak kena penyakitnya Pak ya, jamurnya. nah. Saya di kebun itu jujur ada 10 Pak. 10 yang mati, yang anak di yang orang. karena batu orang. Ah, Itu perlu proses penanganan yang sangat ini. Dotora Palmivera yang ada air atau karena yang dalam ya. Iya. Belum berbuah ya. Lagi berbuah, stres berbuah Pak. Nah, Dotora ya. Iya Pak. Ya. Itu jarak tanamnya berapa? Saya 10. 10 ya. Emang kalau musangking, saya ngomong-ngomong sama yang udah pengalaman, itu dia kalau kita dari masa vegetatif itu dari kecil pertama tanam, kita pupuknya kita perhatikan itu besarnya cepat perkembangannya. Itu justru yang jadi pohon yang bagus setelah 8 tahun. Ya, karena kita di sini kan panas ya, biasa kalau panas stres, tanamannya kan. Terus kita perlakukan sama dengan yang lain, nanti dia memang agak pertumbuhan agak terganggu. Karena dia itu salah satu pohon yang kita harus perhatiin, asam aminonya juga perlu. Karena stres matahari
dengan temperatur tertentu tuh dia stres, dia Berarti pertumbuhannya dia harus lambat ada ya. perlakuan khusus ya. Iya, kalau jadi mungkin sapi. perlu penanganannya. Jadi untuk yang proses biotik ya, biotik itu pengaruh dari makhluk hidup, sama abiotik itu dari lingkungan, misalnya banjir, kepanasan, supaya akar terendamnya bisa ini. Kalau kepanasan dia layu, ya. Nah itu kita butuh ini biostimulan yang macam-macam. Sebenarnya paling bikin asam amino boleh lah kan 10 hektar tanahnya, anak-anak tempatnya besar, bikinlah agak padat sedikit. Iya. 200 liter kasih berapa kilo biasanya dulu bikin? Saya dulu bikin Pak, yang pakai ikan tuna langsung. Tuna ya. Nah, tuna itu dia punya protein itu kira-kira 28, 29. Iya. Ya berapa kilo satu drum? Ini ya, saya beli ini kan hampir satu berapa ya? Banyak Pak. Banyak ya. Mungkin dulu nggak terlalu rapat kali, nggak terlalu padat. Mungkin nggak terlalu Ya. ada produk. Jadi gini Pak Alam, saya belakangan kan ini kolam ini boleh lihat kolam. Ini banyak ikan red devil. Ikan red devil ini waktu saya beli ikan mujair kecampur. Perkembangannya luar biasa. Kalau di Danau Toba ini kan dibilang ikan Hama. Ikan hama. Tapi Pak Alam bisa lihat proteinnya tuh 32 Pak, pakai itu aja. Kalau nggak di kolam masukin aja red devil, nanti di jaringnya terus nggak habis. Mau Cepat ya Boy ya. kasih makan lagi. Gitu Pak ya? Ikan mujair yang kuning itu, yang red kuning. devil namanya, ikan hias. Ikan nila ya? Ikan nilai. Ya kayak Bukan, bener-bener bukan, nila, tapi bukan nila. lebih kecil ya. Beda. Beda. Bukan. Itu dia proteinnya tuh 32. Tinggi Pak, Ya, sama dengan siklit dia. sama dengan itu ikan tuna. Tuna di bawah 28. Oh berarti lebih tinggi dia. Ya, di 4%. Nah, Pak Alam juga bisa beli dari kepala udang. Kalau memang udang itu ya jadinya kan bentuknya citosan ya, biasa dibilangin. Itu dia punya protein 14,7 kalau nggak salah. Ya 15 lah kira-kira. Memang hampir separuh itu, tapi juga perlu untuk stresnya tanaman kita kombinasi aja. Bikin sendiri lah, kalau nggak jadi mahal. Nanti durennya nggak ada untung ini. Iya. Ya? Jadi satu kali berbuah belum bisa balik modal. Tapi Pak, semangat terus Pak. Memang kadang-kadang ini pekebun durian banyak yang nekat nih. Kayak si Avandi juga nekat. Beli pupuk berapa, hasil penjualan berapa. Tapi kita jangan nyerah. Ke depan gini di Indonesia pasti bisa Pak. Pasti bisa ya, Pasti Pak. bisa. Bisa menghasilkan buah nanti. Kan masyarakat kadang-kadang nanti teredukasi dengan yang tadinya pupuknya untuk durian-durian lokal, mungkin dia hidup subur. Kemudian kita lihat sekarang durian-durian premium ini kan tidak bisa dengan perlakuan yang sama, dia subur. Perlu perlakuan yang lebih baik lagi sedikit. Nanti dia pertumbuhan bagus, buahnya juga bagus, genja ya. Seperti sekarang Oci, mungkin nanti Musangking, ya. Supaya ada lagi yang baru tuh Peking, ya. Tapi kita nggak tahu tuh Peking genja apa enggak. Tapi sekarang di Malaysia banyak yang tanam. Ada yang khusus tanam tuh Peking. Bisa tanya di Petani Guntur pernah mampir ke sana. Di tempatnya itu Mr. Hong namanya. Dia khusus tuh Peking semua. Dia bilang kalau tuh Peking yang top performnya itu mantap sekali. Seperti TK juga kalau top performnya juga mantap ya. Musangking juga kalau top performanya. Wah ya. Super tembaga. Kita lokal super tembaga kan begini, kalau kita mau tanam satu klon mesti kita lihat adaptif nggak. Adaptif maksudnya ditanam di mana aja kira-kira Genja, hampir sama, hampir sama. genja sama rasanya. Kalau super tembaga kan adanya kan di Bangka ya, nah, mineral alam yang di sana kan lebih cocok. Betul. Tapi saya coba yang di Rumpin dulu Mas Sigit yang dulu yang traveler bawa satu super tembaga, satu namlung. Ya, dua-duanya enak. Itu kebetulan orang Bangka yang tinggal di sana. Pernah dengar nggak di itu? Pak Freddy kali Pak. Nah mungkin dia super tembaganya cuma 1-2 pohon katanya. Iya, benar-benar. Namlung yang banyak. Nambah banyak. Wah super tembaga enak loh. Tapi waktu tahun yang 2 tahun yang lalu itu sebenarnya semua durian itu enak. Itu kita dalam posisi itu El Nino. Kalau El Nino itu kan kemarau panjang kan. Iya. Kalau La Nino hujan banyak kayak seperti kan sekarang ini kita nggak bisa bilang sekarang La Nino, tapi sekarang ini keadaannya hujan banyak. Kita tahu kalau misalnya Musangking itu dia memang mesti temperaturnya cocok. Kalau di itu Musangking itu kita ulang lagi Pak ya, dari tanah merah Kelantan dan naik ke Gua Musang Kelantan juga terus bawa pindah ke Raut Pahang ya dengan MDPL kira-kira 500 ya kurang lebih ya. Ada yang sampai 600, ada yang 400 kan Berarti lokal kalau itu. Musangking harus cocok di MDPL 500 Nah, agak 400 agak tinggi ke atas gitu. Tapi kadang-kadang di MDPL rendah pun bagus ya.
Kalau yang OCI itu kan dari apa namanya MDPL kurang lebih 200 lah. Ya. Jadi tergantung dari klon juga Pak ya tanamnya. Sama OCI kita tanam yang MDPL di bawah 100 kan mantap. Iya. OCI hampir seluruh Indonesia oke ya. Oke, genja Pak. Ya, genja ya. Sebenarnya OCI kelebihannya memang dari sifat dasarnya dia sukrosanya hampir lebih kuat dari musangking. Makanya kalau orang makan musangking sama OCI dengan jumlah takaran yang sama, lebih cepat kenyang yang makan OCI. Betul. Ya, sekali lagi kembali lagi kita tuh semua ini hasil dari durian ini memang tergantung dari cuaca, Pak. Betul. Ya, itu salah satu mentor saya itu Pak Ahmad Mulyana. Dia bahkan ngomong saya kurang lebih 40% lebih, 45 sampai 47% pengaruhnya. Kondisi cuaca. Kondisi cuaca bisa mempengaruhi ini enaknya ini apa enggak. Ya. Nanti kita bisa satu waktu Pak Alam ketemu ngobrol-ngobrol Pak Ahmad, bisa lihat dari sisi yang berbeda karena Pak Ahmad ini kan dia ilmuwan. Benar-benar yang dia ngomong ini apa namanya detail ya, terutama untuk yang trace elemen. Jadi kita kalau kadang-kadang kita mengenal kalau pupuk mikro kan cuma 6. Betul. Nah, beliau kan ada tambah sampai 64. Untuk rasa ini perlu ini. Kita tahu kalau pohon stres, kalau binatang juga kalau stres itu selalu cenderung untuk mau berkembang biak kan, bisa ikan bisa telur. Iya. Ya, durian juga begitu. Kalau dia udah buah terus ada stres dari yang lain akibat radiasi dari luar, itu ada yang namanya itu second metabolic. Ya, second metabolic. Jadi dari tanaman mengeluarkan senyawa kurang lebih itu hampir 600-an lebih. Ya. Nah, dengan nanti itu itu kita tunjang dengan trace elemen yang banyak itu, kita bisa menghasilkan hasil-hasil yang tertentu. Misalnya warna kuning, oranye, bisa sampai black gold. Dari situ juga. Ya, kita bisa rasa namanya vanillic tannic, asli apa, ini apanya, apa rasa-rasa kumarin dan lain-lain, rasa-rasa yang ada di situ. Vanili, rasa vanili ya. Nah, tannic, apa-apa yang lain-lain itu bisa dari situ, dari trace elemen. Makanya saya bilang tadi trace elemen yang tadi yang 3 pupuk mikro, 4 pupuk mikro dicoba aja Pak. Siap. Coba. Terima kasih Pak Ido. Saya belum Pak Alam gimana Pak Alam ini hari ini? Pengalaman di kebun Pak Alam. Ini sampai bisa buahnya rasanya juga enak ini. Nah. Pengalaman apa? Air kan sekarang nggak ada masalah karena lagi hujan ya. Air nggak masalah Pak. Ya. Tapi di sana apa tanah cukup bagus ya hujannya. Kalau Jasinga sih, terutama karena kita dekat pegunungan ya Pak. Hujannya banyak. Hujannya banyak. Iya, kalau Jasinga tuh saya lihat antara 450 sampai 5.000 loh. Betul Pak. Padahal di Raupahang itu 2.000 sampai maksudnya 3.000. Betul. Nggak banyak. Nggak banyak. Iya. Kalau yang OCI ini bandel di mana-mana ya. Waduh. Hujan dia cepat. Memang tanaman OCI ini relatif dari tanam dari vegetatif sampai vegetatif relatif lebih mudah dari musangking. Musangking perlu tantangan kali Pak. Tantangan. Gimana? Pak Rido yang Ya. harus perlu. Gimana nih? Mau tanam apa nih? Boy, tanya-tanya Boy. Hah? Dia mau yang gampang aja atau mau nanti satu waktu ada yang lebih bagus? 95% duri hitam. Yang 5%-nya Kita lihat kan yang mau berkebun itu dia kan review jujur Boy. Ya. Nah, jadi nanti itu harapan dari Profesor Ajis bisa terlaksana nanti dengan ada kebun-kebun baru ini ya. Nanti Oci mungkin dengan banjirnya jangan takut. ekspor ke Cina, Pak. Hah? Ekspor ke Cina. Karena memang durian premium ini masih kurang ya yang produksi baik di Malaysia. Kita di Indonesia tanam pohon sebenarnya lebih banyak Pak daripada di Malaysia ya. Kalau kita lihat kan kita baru belakangan 30 tahunan lah. Kalau di Thailand udah hampir 200-an tahun, Malaysia kan 200-an tahun ya. Nah, kemudian cara-cara tanam durian premium ini kita salah satu bisa lihat itu yang namanya Li Chimki namanya ya. Li Chimki itu salah satu pelopor untuk bikin busur. Dia lihat dari bagaimana tanaman itu waktu tanaman sayur, tanaman apa yang bikin guludan itu nggak banyak hujan, nggak busuk akar. Dari situ dia banyak yang nantang dia, banyak yang tantang maksudnya dengan sistem dia. Waktu awal. Nah, waktu awalnya. Tapi sampai sekarang juga masih ada. Memang kebutuhan air lebih banyak. Banyak yang bilang, wah gampang rubuh. Nanti kalau tanah udah padat, udah jadi satu, akarnya udah kemana-mana, ya pengaruhnya juga ini. Kadang-kadang kalau kita lihat tanah datar, kalau ada busuk akar, akarnya pendek juga nggak kuat, malah yang rubuh duluan itu. Gitu kan? Ya ini
saya ada suka dukanya itu kira-kira 2-3 tahunnya lalu lah, 2 tahun yang lalu itu. Jadi kita mulai dengan awal, untung kita bisa mengenal busut dari Li Kinci sama mentor kita ada Pak Ahmad Mulyana. Yang di Subang berarti Pak Rido pakai busut semua ya? Busut semua. Busut itu malah diameternya 6 meter. Tapi 4 meter setelah dia udah mendekati 2 tahun baru saya tambah. Jangan langsung ini. Karena apa? Busut itu kita butuh oksigen, Pak. Oksigen lebih banyak otomatis kan. Dia di atas kan. Jadi 4 meter. Dia udah hampir mendekati 2 tahun saya nambah. Jadi 6 meter. 5 meter Tambah lagi busutnya, Pak. Jadi lebar. Karena saya investasi di ikan kopi, Pak. Oh, iya. Dia gak kemana-mana. Iya. Ya, busut itu bagus sekali. Kenapa? Kalau hujan, aerasi dari mana-mana itu tidak masuk ke dalam kanopi kita. Jadi penyakit, pupuk yang kita kasih juga nggak terbuang. Memang butuh air lebih banyak benar. Karena kita tahu kan penguapan lebih banyak karena permukaannya lebih lebar ya. Lebih lebar. Cuma kalau kita kasih bahan organik banyak, makanya saya bilang sama Mas Wandi, belajar dulu vegetatif, generatif nanti kemudian aja. Kalau sekarang beliau ini masih ngomong, wah ini buah enak dah, dia kasih apa enak. Jangan, saya bilang vegetatif, mati-matian dia biar pohon sesubur-suburnya, sekuat-kuatnya masuk generatif akan gampang. Benar Pak Arom yang pengalaman benar nggak gitu? Betul, Pak. Nanti ada orang dia saya lihat pohon kecil begini, wah buahnya banyak. Habis buah nanti pohonnya mati. Mati betul. Ya. Jadi vegetatif itu dibuat sebaik-baiknya. Pohon sesubur-suburnya. Nah, kita lihat musim ekstrim begini, yang pohonnya nggak subur banyak yang rontok. Iya. Terus banyak yang apa? Buahnya mengkal. Putih-putih. Betul. Malam nggak ada yang mengkal ya. Aman Ada, semua. Pak. Aman, Pak. Bawor ada sana kan? Bawor ada cuman betul tidak perform, Pak. Gak performnya gimana tuh Pak? Warnanya nggak ada. Warna ada, cuman suka mengkal-mengkal. Mengkal-mengkal. Berapa pohon bawah? Enggak. Ada 30. Seluruh juring atau cuman satu buah satu Seluruh buah? juring. Seluruh juring. Kenapa cuma tanam 30 Pak? Bisa tahu kan? 5 tahun yang lalu orang kan banyak yang senang bawor. Oh, ada feeling bagaimana? Ada feeling. Hah? Ada feeling, Pak. Wah, itu ada konsultan kali. Enggak. Hah? Atau mungkin ada orang yang bisik di sekitar kita, enakan ada apa? Blackthorn daripada ini, atau masalah enak atau masalah apa? Ya seperti kayak gini, Pak. Oh, nggak masalah gara-gara ini lebih enak, ini sedikit, ini yang enak lebih banyak gitu. Betul. Musangking berarti sama jumlahnya sama Blackthorn. Saking malah lebih banyak. Apa? Blackthorn harga lebih bagus kan. Nah ini saya sependapat ini. Apa? Blackthorn harga lebih bagus. Saat sekarang Blackthorn lebih bagus. Bawah kan murah. Bawor lebih Banyak murah. tanamnya nanam dan Iya. Iya. Tapi kenyataannya sekarang bawor justru di mana-mana juga banyak yang gagal ya Pak Rido Banyak ya. yang gagal, ya. Seperti kayak gitu katanya. Malah di Banyumas Di Kromo Banyumas sendiri gagal juga. gagal katanya Pak. bikin ekstrim. Tapi saya punya bawor yang berbuah. Jadi masih 2,5 tahun mulai buah sampai itu hampir 3 tahun ya, kan perlu umur kan kita hampir 5 bulan ya. Kemarin ada 4. Yang jatuh pertama boleh makan enak. Oke. Ya. Oke. Yang Masih jatuh oke. yang jatuh yang kedua, Perfect. saya makan luar biasa, Pak. Itu saya lihat saya makan bawor. Ya, Enak, mungkin Mas Subandi. Saking ya. Bawor enak, Pak. Kalau tanggung-tanggung mah Oci kalah. Salah satu yang the best untuk awal panen ya. Berarti untuk pohon ini ya. Pak Rido punya resep nih buat bawor. Perlu kita Ya, belajar, resepnya Pak, begitu supaya- aja, Pak. Oh. Resepnya seperti yang saya ngomong tadi. Karena dia buahnya besar, kita lebih sering foliar aja. Foliar. Supaya masuk. Foliar itu Tadi maksudnya ya. disemprot, Pak. Maksudnya pakai tadi Pak mikronya yang Iya, mikro sama makro. makro ya. Iya. Sop, pakai sop. Saya juga sama pakai sop. Ah. Pakai benmeyer merah, akhirnya saya pakai juga. Iya. Ya, untuk finishing terakhir ya. Iya. Jadi penyemprotan terakhir saya pakai benmeyer merah. Biasanya saya pakai sop. Saya juga pakai. Jadi saya itu di MTJ itu ada namanya itu seri profit. Nah ini sebenarnya boleh nih Pak. Yang punya seri profit ini di MTJ sama dia punya pupuk mikro tunggal yang EDTA, baik Cooper, FE semua EDTA itu boleh Pak dipikirkan untuk kalau mau ditambah itu. Jadi saya pakai seri profit. Makanya seri profit ada profit hijau untuk awal penanaman untuk NF tinggi, NF dia 27 ya. Kemudian ada profit merah. Ya, dia itu untuk waktu masa mau masuk pembuahan. Nah, patah kepiting kita pakai itu profit merah. Kemudian pengisian buah dia ada profit orange. Ya, dia itu kandungannya itu kalau nggak salah 89 39. K-nya tinggi. Nah, waktu pemetaan buah awal saya pakai profit maxi.
itu 6, 27 P-nya naik Pak. P-nya naik. Maka Awal saya- pembuahan ya Pak Rido? enggak, awal pematangan buah. Awal pematangan buah. Ini apa Pak? Ini awal finishing bukan? Ini kan pengisian buah. 20 hari itu, sebelum 20 hari itu saya masukin maksi. Awal masuknya pematangan akhir kan, jadi pengisian buah. Nah, itu P-nya tinggi Pak. Saya lebih senang naikin P tinggi dengan asumsi saya nggak tahu ya. Ini mungkin yang saya ngomong ini salah sih, supaya bijinya jangan terlalu besar. Ya, kulitnya nggak terlalu tebal. Nggak terlalu tebal. Menurut saya mungkin salah saya mungkin ya, tapi saya punya pendapat begitu. Mungkin ada beberapa teman yang beda pendapatnya. Nah, setelah saya pakai Maxi baru saya pakai band itu yang band Bayer. Oh. Ya. Maxi itu kan 6 27 naik P. Dari yang kuning itu 89, dari 9 naik ke 27. Tentu ini profit 4 seri ini dibikin, yang bikin pabrik ini pasti dia udah tahu dong ini. Untuk yang Maxi ini untuk apa, yang orange buat apa, yang merah untuk apa, yang hijau untuk apa. Nah, jadi saya cuma belajar dari situ. Tadi saya terus baca-baca, saya sepakat sih yang profit dari MTJ punya kandungan mineralnya. Itu boleh Pak dipakai, saya pakai itu. Semua itu 4 seri itu. 4 seri itu ya. Jadi 4 seri itu sama subur kali itu saya pakai Pak. Subur kali yang bagus. Boy ada ngomong-ngomong apa sama Pak Alam? Tapi Pak Alam punya, kita lihat dari, kita belum berkunjung tapi kita lihat dari YouTube, wah luar biasa kebunnya. Nanti kita atur bikin vlog di kebun Pak Alam ya. Ya, kita atur. Kemarin juga Pak Nodi bilang, yuk ke sana lah, Pak Alam ada di sana nanti. Nanti diatur bisa ketemu. Dia udah bilang ke sini. Dulu kita mau ke sana, Ah. tapi ke Sorean. Hah? Oh, ke Sorean. Udah Oh, janji mau ke sana ya? Ke Sorean kan. Iya, iya. Gimana Pak Alam, ada penutup untuk teman-teman pekebun gimana? Saya sangat berterima kasih Pak Rido yang Ah. sudah memberikan ilmunya nih. Bukan, saya sebenarnya Pak Alam ya. Saya mau ngomong aja Pak, biar yang siapa tahu yang saya ngomong ini ya bisa berguna untuk teman-teman. Saya tuh berusaha ngomong aja. Tapi yang dari yang ini mungkin mohon maaf kalau ada yang salah. Tapi saya baca Pak, saya belajar terus. Memang saya berusaha belajar terus supaya satu waktu yang kebun kita yang saya kebetulan ada 4 tempat sekarang Pak. Satu di sini untuk percontohan, ini kan Pak Alam bisa lihat ya. Iya. Saya tanam pohon-pohon ada banyak. Kemudian ada di MDPL 930, kita udah coba juga enak kok di Pungmane. Di sana juga ada Oci, ada Musangking, ada ini juga. Terus di Subang tidak ada tanam di sana. Sekarang di Seribuan Jasinga. ya. Sekarang kita coba yang di Jasinga ya, yang apa namanya curah hujan lebih tinggi. Iya. Sayang ini ya, kita tadi kebetulan ini masuk dari apa di penggerek bata, penggerek buah yang masuk ke dalam ya. Cuma yang di sana kita coba kemarin apa namanya bawor, bagus Pak, bagus. Kamu bagaimana Pak? Coba ngomong, gimana bawornya? Power enak. Hah? Enak, mantap. Warnanya kuning Pak. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube yang kita yang sebelumnya ya. Udah closing aja. Pak Supandi gimana Pak? Pak Alam ya Pak Alam ya. Sudah Pak, Ya. saya serahkan Pak Rido. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini Pak Alam benar-benar ini hari ini datang kita bisa coba buahnya, kita bisa berbagi hari ini. Pak Supandi juga bisa banyak ilmunya. Mudah-mudahan Pak Supandi setelah berkebun sukses bisa memperlihatkan kepada teman-teman supaya teman-teman yang mungkin teman baiknya atau mungkin ada yang nonton bisa bersemangat mau tanam durian sehingga tanah-tanah yang tidak terpakai bisa kita gunakan untuk apa berkebun. Mungkin orang-orang anak-anak muda yang sukses di kota-kota besar punya saudara, dia bisa investasi tanah di kampung, di kampung-kampung bisa menciptakan lapangan kerja karena memang durian premium ini butuh perawatan yang sangat intensif. Memang biaya yang memang butuh banyak, tapi bisa juga dipilih dengan pembiayaan yang lebih murah. Mungkin di sekitar kebun kita itu banyak bahan organik, kita bisa fermentasi dengan baik, sempurna. Kita usahakan aplikasi yang tepat sehingga pohon-pohon kita bisa bertumbuh dengan baik, bisa menghasilkan dengan baik. Oke, selamat sore teman-teman. Pak Alam, sekali lagi terima kasih udah mau berkunjung. Harusnya saya yang ke kebun ini. Kebetulan tetangga kita di sini. Pak Supandi terima kasih. Teman-teman yang lain terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Semoga perdurian di Indonesia tambah maju. Selamat sore. Kita ngomong seperti ini Pak. Ya ini saya mau coba. Bawa nyonya saya mau coba nih. Ini saya mau coba yang ini. Ini masih banyak ini.